kali ini kita membahas tentang komputer. Maka dari itu marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Nanti ketika nama kamu dipanggil, sebutkan satu kata yang menunjukkan feeling kamu hari ini. Bisa? Bisa, Ibu. Fahri, Yahdi, Bahagia. Nadia, Aufa, entah Bu, Fatih, Benar pada Ibu. Nazwa, biasa. Ada yang tidak hadir? Sudah itu hadir semuanya ya. Untuk materi kita hari ini itu membahas tentang berpikir komputasional. Apa yang kamu lakukan sebelum kamu berangkat ke sekolah tadi pagi? Apa itu? Buka mata, Ibu. Buka mata, bagus. Ada yang lain? Ngapain? Mandi. Sarapan, Bu. Sarapan. Berangkat sekolah. Kita urutkan dari awal. Mana yang duluan buka mata atau sarapan? Buka mata. Habis itu apa lagi? Ngeluh. Ngeluh. Mandi. Sholat. Pasang baju. Pasang baju dulu atau sholat dulu? Pasang baju dulu. Pasang baju dulu. Habis itu sholat. Makan. Sarapan. Habis itu pakai sepatu. Panasi motor. Berangkat sekolah. Tanpa kalian sadari, itu kalian sudah melakukan yang namanya berpikir secara komputasional. Sudah sering berarti kita melakukannya di kehidupan sehari-hari. Sekarang coba dikeluarkan handphonenya masing-masing. Kita ada free test. Nanti kamu scan barcode yang muncul di depan. Scroll TikTok 1 jam, terus tiba-tiba mikir, ini aku ngapain ya sebenarnya? Kok kayak nggak dapat apa-apa? Cuma numpuk informasi yang nggak penting, kepala rasanya penuh tapi kosong, dan akhirnya malah nyesel sendiri. Satu sisi kamu pengen jadi lebih pintar, lebih tajam mikirnya, tapi sisi lain, rebahan tuh nyaman banget. Nah, kalau itu kamu, selamat datang di era brain rot, guys. Brain rot itu kondisi di mana otak kita kayak kecepatan tinggi tapi nggak kemana-mana. Fokus buyar, mikir lambat, gampang terdistraksi. Istilah gaulnya, otak kita jadi tumpul, gampang capek, dan susah mikir jernih. Ibaratnya kayak HP yang memorinya penuh sama sampah-sampah cache, jadi lemot dan nggak bisa kerja maksimal. Kebayangkan? Penyebabnya bisa macam-macam, kebanyakan scrolling medsos begadang tiap hari, isi otak makanan junk, dan jarang banget kasih waktu buat mikir beneran. Bayangin, kamu bangun tidur, langsung buka HP, lanjut scroll TikTok, terus buka X, terus lihat notif IG, pas udah siang otak malah. Solusinya. Jurus pertama, baca 1 halaman per hari. Serius deh. Nggak usah maksa baca buku 300 halaman. Baca 1 halaman per hari aja udah lebih bagus dari 90% orang yang cuma niat doang. Dan jangan salah, banyak buku sekarang yang bahas psikologi, kebiasaan, sampai cara mikir lebih tajam dengan bahasa ringan. Jurus kedua, jadi anak yang suka nanya. Kamu tahu nggak, anak kecil itu nanya rata-rata 300 pertanyaan per hari. Sedangkan kita mungkin cuma 3. Mulai sekarang, Jangan main HP ketika bangun tidur. Jangan main HP ketika bangun tidur. Apa lagi? Kurangi bermain HP. Kurangi bermain HP. Baik. Mengurangi makanan cepat. Nah, jadi otak itu harus kita kasih makannya apa? Informasi yang positif, kemudian yang baik. Melakukan kegiatan yang positif.
tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu menjelaskan konsep berpikir komputasional dan 4 pilarnya. Kemudian yang kedua, mampu menerapkan 4 pilar utama tersebut untuk memecahkan masalah. Yang mana 4 pilarnya itu adalah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Setelah kamu mendengarkan kata-kata berpikir komputasional, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran kalian setelah mendengarkannya? Apa Catur? Berpikir secara efektif dan efisien. Betul. Komputer. Berpikir secara komputer. Jadi Berpikir secara logis. berpikir secara logis, Nadia. Berpikir secara logika. Ada lagi? Berpikir secara kritis. Nah, betul. Jadi yang berpikir komputasional itu adalah cara kita berpikir dalam menyelesaikan masalah secara sistematis dan efektif atau efisien. Sistematis maksudnya di sini itu merupakan langkah-langkahnya yang harus berurutan dari awal dengan yang akhir. Contohnya seperti yang pas kita bangun tadi. Contohnya di kelas itu ada wali kelas, kemudian kita membutuhkan ketua kelas, wakil, sekretaris, dan bendahara supaya dapat mengelola kelas tersebut. Contoh yang kedua adalah merencanakan liburan. Misalnya kamu mau mengadakan liburan per kelas. Siapa yang menentukan tujuannya atau rutenya? Siapa yang nanti tugasnya melihat Google Map jika seandainya tidak tahu alamatnya? Kalau di dalam dunia teknologi itu pengembangan aplikasi. Kamu pernah melihat website sekolah? Ada di sana halaman loginnya tidak? Ada. Jadi dipisah-pisah, ada halaman loginnya, ada back end-nya dan front end-nya. Kalau di Shopee itu ada yang namanya keranjang belanjanya, jadi dipisah-pisah halamannya. Contoh yang kedua, perbaikan komputer. Jadi kalau seandainya komputer tersebut rusak, kita pasti akan mencari tahu dulu bagian mananya yang rusak, akhirnya dipisah-pisah. Misalnya kita tes dulu RAM-nya, dites dulu hard disk-nya atau perangkat lunak lainnya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Paham? Pilar yang kedua adalah pengenalan pola. Menemukan kesamaan, tren atau keteraturan dalam data atau masalah yang terlihat berbeda. Dengan mengenali pola, kita dapat membuat prediksi, mengidentifikasi karakteristik penting dan merumuskan aturan untuk pemecahan masalah. Pada kehidupan sehari-hari, itu mengenali wajah. Kamu kenal dengan wajah teman karena kamu melihat polanya. Kalau wajahnya seperti ini wajahnya si Catur nih. Kalau wajahnya seperti ini wajahnya Aufa. Kemudian contoh yang kedua, memprediksi cuaca. Kalau seandainya awannya sudah mendung, kira-kira panas atau mau hujan? Hujan. Dalam teknologi, memfilter spam. Di email kita itu ada fitur spamnya. Yang menggunakan gambar, kunci HP-nya menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya fokus pada detail yang penting. Di bagian browser web, itu kamu hanya perlu melihat tampilan websitenya saja, tanpa kamu memahami HTML-nya, CSS-nya, dan JavaScript-nya, serta bagaimana website itu tampil di handphonenya masing-masing. Yang selanjutnya, algoritma. Algoritma ini adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang terorganisir secara berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Pernah memasak nasi? Pernah. Bagaimana langkah-langkah dalam memasak nasi? Beras. Menambahkan air. Kemudian baru
to, ko, ta, to, ko, ka, to. ko. Salah. Duduk. Coba lagi yang mau melawan Fatih. Ini kan kalah Fatih. Biar bertahan ini. Biar bertahan ya. Iya dong. Kabar mana? Ko, ta, to, pa. Kalah duduk. Kalah. Nah, sekarang ibu bagikan LKPD. Kamu kerjakan masing-masing.